di pondok pesantren ini gitu ya. Ada 12 berapa itu ya? Kemarin itu saya buat 6 bulan untuk 6 bulan. 1 bulannya itu 4 kali pertemuan ya, tapi ternyata dipadatkan jadi 1 bulannya itu kita 2 kali pertemuan setiap hari Rabu ya. Jadi materinya setiap pertemuan itu saya kasih langsung 2 materi ya, seperti hari ini kita nanti langsung 2 materi gitu ya. Itu nanti jadi kurang lebih berapa bulan tuh, berarti kurang lebih 6 bulan ya kalau mau selesai tuntas materinya gitu ya. Jadi materi nanti berkesinambungan ya, dari setiap pertemuan tuh materinya berkesinambungan. Jadi harapannya memang Anda nggak ketinggalan materinya ya. Kalau yang hari ini mungkin berhalangan karena memang tugas keluar ya, tidak bisa ikut materi, nanti tolong dikasih tahu gitu ya. Baik. Ya, belajar bukan sekedar mengisi akal tapi menata hati. Ya. Jadi adik-adik ini yang paling lama di sini berapa orang? Yang paling lama, saya pengen tahu. Mbak Jessica ya. Udah berapa lama di sini? 1 tahun setengah ya. Yang lainnya, Mbak Kartika? Sama kayak Yesi. Yang lainnya, Mbak siapa ini? 1 tahun, 1 tahun. Ya, yang lain-lainnya? Berapa? Oh, baru 1 bulan lebih. Yang baru-baru ini baru-baru ya. Yang lainnya baru-baru ya, 1 bulan lebih ya. Target berapa lama di sini? Tiga. Oke, ya. Jadi targetnya Anda ditargetkan 2 tahun ya. Tetapi dari pondok memberikan kesempatan untuk lanjut gitu ya. Untuk lanjut artinya lanjut sampai memang bisa bekerja gitu ya. Oke, baik. Jadi Anda belajar di sini kan sudah tahu apa yang akan dicapai gitu ya. Makanya saya tanya berapa lama di sini gitu ya. Targetnya apa gitu ya. Target waktu, kemudian target kemampuan yang mau dicapai itu Anda sudah tahu kan ya. Itu jadi itu penting gitu ya. Kalau di kuliah itu ada namanya KRS. KRS itu kartu rencana studi. Jadi kalau mau semester awal itu biasanya mahasiswa itu menulis semester ini mau menempuh mata kuliah apa, berapa SKS. Nah itu tuh ditulis gitu ya. Nah Anda ya walaupun mungkin bentuknya nggak KRS, tapi paling tidak Anda setiap tahun ajaran baru gitu ya. Ini kan dianggap tahun ajaran baru ya. Itu Anda tahu mau menempuh apa, mau belajar apa gitu ya. Oke. Jadi bismillah, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya ya. Jadi kita itu melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas belajar itu akan dinilai sebagai ibadah ketika kita niatkan belajar itu sebagai ibadah ya gitu ya. Karena ketika niatnya nggak kuat itu nanti di pertengahan jalan ya, setiap kelelahan dalam belajar sering berawal dari hati yang kehilangan arah ya. Kehilangan arah itu maksudnya jadi niatnya kabur, bingung, nggak tahu niatnya, nggak lupa dengan niat awal belajar ya. Jadi makanya di awal itu Anda memang harus kuatkan niatnya, harus tahu dulu niatnya mau apa nih, belajar tuh niatnya mau apa, supaya nanti di pertengahan jalan ketika Anda belajar Anda lelah gitu ya, tapi ketika lelah kemudian ingat niat kemarin apa awalnya ya. Jadi bangkit lagi, semangat lagi. Tapi ketika di perjalanan kemudian nggak ingat niatnya atau lupa dulu nggak diniatkan ya, kelelahan itu akhirnya jadi kabur, jadi nggak semangat gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ya. Bentar. Ya, materi lanjutnya ya. Jadi tujuan pertemuan ini insya Allah kalian nanti akan belajar memahami tauhid sebagai akar ketenangan jiwa ya. Jadi kalian belajar di Pondok Pesantren Multimedia Putri ya, belajar Quran dan kalian juga dibekali ilmu-ilmu tentang multimedia. Itu harapannya adalah kalian bisa memahami tauhid sebagai akar ketenangan jiwa ya.
Karena hidup ini itu butuh ketenangan jiwa. Jadi kalian sekarang di sini belajar. Ketenangan jiwa bukan hanya dibutuhkan pada saat kalian belajar, tetapi ketenangan jiwa itu dibutuhkan selama hidup. Ya, selama hidup tuh kalian butuh ketenangan jiwa. Sehingga kalian perlu memahami tauhid sebagai akar ketenangan jiwa. Ya. Kemudian harapannya lagi, nanti kalian bisa menyadari peran niat dalam menjaga adab belajar. Ya, tadi di awal tadi saya sudah bilang tentang niat, ya. Jadi kalian nanti harapannya menyadari bagaimana peran niat dalam menjaga adab belajar. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan kalian bisa menghubungkan sholat dengan stabilitas emosi. Ya. Sholat ini kan salah satu ibadah utama. Ibadah yang lain kan banyak ya. Ya kalian hafal Quran, ya tilawah itu ibadah, zikir itu ibadah. Tapi yang utama ya sholat, ya minimal sholat wajib. Ya ini. Nah lanjut. Jadi kalian selama belajar ini mungkin akan muncul kegelisahan. Ya. Tiap orang beda-beda, mungkin ada yang sering gelisah, ada yang ya kadang-kadang aja gelisah gitu ya. Nah, kegelisahan ini sering tidak disadari ya. Jadi kegelisahan ini terjadi karena apa? Karena atau tanda-tanda kegelisahan dalam belajar itu misal kalau kalian merasa mudah lelah ya. Jadi padahal aktivitas belajar jadwalnya nggak terlalu padat tapi kok gampang capek gitu. Ya. Padahal jadwalnya nggak padat gitu. Ada waktu-waktu lenggang, ada waktu-waktu luang, tapi kalian merasakan mudah lelah. Nah, ini tanda bahwa kalian tuh sedang mengalami kegelisahan. Ya, apa? Monggo lanjut. Baru aja mulai kok ini. Ya. Nah, kemudian ketika ada perasaan mudah iri. Ya, melihat temannya apa gitu jadi iri ya. Atau mungkin sebaliknya perasaan minder. Wah, kok si dia begitu ya, kok aku enggak ya. Nah, itu perasaan minder, iri ya, atau perasaan cemas. Ini adalah tanda-tanda kegelisahan yang seringkali kita tidak sadari ya. Nah, kondisi ini itu seringkali kemudian mempengaruhi semangat ya. Jadi semangatnya cepat hilang ya. Awal-awal gitu semangat, tapi di pertengahan jadi nggak semangat gitu ya. Nah ini adalah tanda-tanda kegelisahan. Ya. Nah tanda-tanda ini bukan berarti kalian itu tidak mampu, tetapi ini adalah tanda-tanda bahwa jiwanya sedang lelah, hatinya sedang lelah gitu. Ya. Jadi perlu diperbaiki, perlu dirawat di bagian pondasi jiwanya. Yang dimaksud pondasi jiwa itu apa? Nah, yuk lanjut. Ya. Jadi pondasi jiwa itu di sini yang dimaksud adalah tauhid. Tauhid itu keyakinan gitu ya. Ya, tauhid itu kan keyakinan, keesaan Tuhan, ya, keesaan Allah. Kita yakin adanya Allah, ya. Jadi pondasi paling dasar pada hati, pada jiwa adalah tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah cara hati memandang hidup. Ya. Jadi tempat jiwa bersandar. Tauhid itu penentu tenang atau gelisahnya batin. Ya. Kalau kita yakin pada Allah, segala sesuatu itu diatur oleh Allah, segala sesuatu itu atas izin, atas sepengetahuan Allah ya, itu insya Allah hati kita tenang ya. Jadi kalian semua ini kan berada di sini, berkumpul di sini sebelumnya nggak saling kenal kan? Nggak ya. Dari jauh-jauh lagi gitu kan? Nggak semuanya dari satu daerah, tapi Allah yang mengumpulkan kalian di sini ya. Allah yang memilih kalian ya, datang ke Jogja, ke Bantul, ke Pondok Multimedia Putri ya, belajar di sini ya bersama Ustazah Aini, Ustadz Nur ya. Itu semua Allah yang mengatur ya. Nah, itu tauhid ya. Jadi jiwa tanpa tauhid yang hidup itu akan mudah goyah.
Ketika kita tidak pegang keyakinan tauhid itu tadi, keyakinan bahwa Allah itu ada, ya, kita mudah goyah. Mudah goyahnya jadi apa tadi? Tanda-tandanya mudah sedih, ya, iri, ada perasaan iri, gitu ya, minder, ya, itu tanda-tanda bahwa hati sedang lelah, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Oke. Nah, lanjut. Dampak tauhid pada kesehatan jiwa. Ya, jadi hati tidak mudah rapuh oleh penilaian manusia. Ya, jadi maksudnya kalau kita tauhidnya itu kuat, keyakinan kita akan keesaan Allah itu kuat, ya. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita, ya. Kita yakin bahwa segala sesuatu semua itu atas izin Allah, ya, atas pengetahuan Allah, maka hati kita tidak mudah rapuh oleh penilaian manusia, ya. Kalian ini kan aktivitasnya di multimedia, bikin produk apa namanya produknya tuh, ya, apa namanya produk multimedia gitu ya, ya, atau bikin konten gitu ya. Nah, kalian bikin konten, ketika bikin konten itu kan dilihat, dinikmati oleh ya apa istilahnya, netizen, dikomentari dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita punya tauhid yang kuat, ya, itu tidak mudah rapuh oleh penilaian manusia. Ketika kita udah niat, yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu niatnya baik, ya, untuk kebaikan sebagai dakwah gitu ya. Kalau kemudian ada penilaian-penilaian yang mungkin sifatnya kritik, masukan, ide, kita nggak mudah goyah, nggak mudah rapuh gitu. Kita tetap yakin lurus bahwa ya niatnya baik kok, apa yang sudah saya lakukan baik gitu, niatnya baik dan saya sudah melakukan baik gitu. Ya, jadi nggak mudah goyah gitu ya. Nah, kemudian dampak tauhid pada kesehatan jiwa adalah ketika kita sudah melakukan usaha secara maksimal, ya, pokoknya sudah berusaha sebaik mungkin, ya, untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Ya, udah kita serahkan kepada Allah. Kita nggak mikir nanti hasilnya baik atau buruk. Yang jelas kita sudah melakukannya semaksimal mungkin, sudah berusaha yang terbaik dilakukan. Ya, hasilnya diserahkan kepada Allah. Ya. Kan tenang ya. Kalau kita kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah kan udah tenang. Kalau nanti ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, kita sudah pasrah kok kepada Allah. Ya, itu ada karena kehendak Allah gitu. Allah menginginkan mungkin pada saat itu kita dikasih hasil yang kurang memuaskan, Allah punya maksud, mungkin kita suruh belajar lagi gitu. Ya, jadi segala sesuatunya itu sudah kita serahkan kepada Allah. Ya. Kemudian jiwa lebih stabil menghadapi gagal dan berhasil. Ya. Jadi ketika kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah karena Allah, ya, ketika kita kemudian gagal, ya, kita yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Allah menginginkan kita pada saat itu belum berhasil, ya, itu adalah keputusan Allah, itu keputusan yang terbaik menurut Allah. Kan seringkali kita manusia itu merasa bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu sesuai keinginan kita senang gitu ya, bahagia, bersyukur gitu. Tapi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan kita gitu kan, kemudian kita merasa bahwa ini tidak tidak ketidakbaikan buat kita gitu ya. Padahal apa yang kita anggap tidak baik itu belum tentu tidak baik menurut Allah. Ya. Yang kita anggap tidak baik menurut kita itu bisa jadi adalah yang terbaik menurut Allah. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, bagaimana adab kepada Allah dalam belajar, ya. Jadi ketika kita sudah memegang keyakinan bahwa Allah itu selalu ada bersama kita, segala sesuatu itu atas izin Allah, segala sesuatu itu diatur oleh Allah, ya, sebagai Sang Maha Pengatur, ya. Ini akan berpengaruh kepada bagaimana cara kita
melakukan aktivitas belajar, ya. Jadi akan tampak dari kalian bagaimana cara kalian memulai belajar. Kalau kalian ingat Allah, memulai belajarnya apa yang kalian lakukan? Adabnya apa? Berdoa, ya. Sebelum berdoa tadi niat tadi ya, sudah ada niatnya. Niat kemudian berdoa. Ya, adab-adab belajar Anda selalu ingat bahwa saya melakukan belajar, saya niatkan untuk apa, ya. Niat yang utama kan mencari ridho Allah kan, ya. Ketika Allah ridho, ya. Orang yang belajar itu seperti apa tuh? Jihad ya. Orang yang jihad gitu, ya. Jadi ya ketika kita yakin itu, ya kita akan melakukan aktivitas-aktivitas belajar itu dengan baik, ya. Kemudian adab kepada Allah akan tampak juga dalam cara kalian dalam menerima hasil. Tadi gagal atau berhasil itu ya diterima, ya. Yang jelas kalian sudah berusaha melakukan prosesnya itu dengan yang terbaik, ya. Ketika Allah belum mengizinkan untuk berhasil, ya diterima, ya. Tetapi ketika Allah sudah mengizinkan kalian berhasil, ya diterima. Ya, jadi diterimanya itu bentuk tauhidnya itu adalah sabar, syukur, ikhlas. Kalau terjadi sesuatu, ya sabar, syukur, ikhlas. Kok ternyata udah berusaha tapi belum berhasil, berarti apa? Kita harus sabar. Sudah berusaha, alhamdulillah berhasil, berarti kita bersyukur. Ya. Jadi sabar, syukur, ikhlas itu aja terus gitu. Ya. Nah, kemudian ya, adab kepada Allah tanpa juga dalam cara kita bersikap saat lelah, ya. Karena kan memang aktivitas belajar itu melelahkan ya. Lelah nggak sih? Belajar lelah nggak sih kalian belajar? Ya. Lelahnya bukan hanya lelah fisik ya. Kalau angkat-angkat barang gitu ya, besar-besar ini kan fisik. Jauh gitu ya, kegiatan jauh kemana gitu kan fisik ya, lelah fisik ya. Tapi juga mungkin lelah hati gitu ya. Kadang-kadang mungkin harus menjaga perasaan gitu ya, itu lelah hati. Tetapi ketika kita tadi tauhid kita itu kuat gitu ya, keyakinan kita kuat, itu akan kelihatan dari cara bagaimana kita bersikap saat lelah ya. Saat lelah disadari, oh ya ini lelah. Lelah ini berarti adalah kesempatan aku untuk istirahat, ya. Allah memang kasih menciptakan kita manusia itu dalam keadaan terbatas, dalam keadaan lemah, ya. Artinya boleh kita itu ketika lelah kita istirahat tuh boleh. Bahkan memang ya perlu diatur. Jadi kalian 24 jam itu perlu atur jadwal. Sudah ada belum jadwal di sini, jadwal kegiatan? Sudah ada tertulis, ada ya? Ya. Jadi termasuk jadwal umum pondok gitu ya. Kemudian jadwal pribadi juga ada ya. Jadi itu di jadwal itu kan ada nanti jadwal istirahat ya. Jadwal kapan belajar, kapan ibadah, kapan jadwal santai gitu ya. Termasuk jadwal istirahat gitu ya. Jadi kalian membuat jadwal itu juga termasuk adab dalam belajar. Ya. Nah lanjut. Niat sekarang. Ya, tadi di awal kita sudah bicara niat ya. Jadi niat itu apa? Niat itu adalah arah yang menentukan nilai di sini maksudnya itu adalah sesuatu yang akan kita raih gitu. Ya. Jadi arah yang menentukan sesuatu yang akan kita raih. Nah, niat itu adalah arah perjalanan hati. Ya. Jadi niat itu adalah arah perjalanan hati. Ya, jadi kalian niatkan belajar di sini selama 2 tahun. Oh, ternyata ada kesempatan setelah 2 tahun nanti bisa lanjut lagi materinya ya, sampai bisa bekerja. Nah, itu kalian di awal memang perlu tuliskan itu supaya arah perjalanannya tuh jelas ya. Di sini aku mau 2 tahun aja atau mau sampai nanti kerja atau enggak sampai 2 tahun aku udah selesai tapi aku sudah punya kemampuan apa. Nah, itu niatnya itu tertulis ya supaya jelas ya, arah perjalanan hatinya jelas. Nah, niat ini juga menjadi pembeda antara ibadah dan rutinitas. Ya. Kalau niatnya ibadah ya, niatnya ibadah beda dengan ketika kalian menjalani niat yang kalian niatkan itu sebagai belajar ini adalah tugas.
Kalau belajar ini kalian menjalaninya sebagai tugas, ya, kalian mengerjakan karena tugas. Kalau sudah dikerjakan ya udah tugas selesai gitu. Tapi berbeda ketika kalian meniatkan belajar ini sebagai ibadah. Ya. Jadi kalau kalian meniatkan belajar ini sebagai ibadah, yang kalian cari adalah ridho Allah. Ya. Tapi kalau kalian mungkin tadi niatnya ini belajar sebagai tugas, nanti saya tugas untuk bisa dapat nilai yang baik gitu. Ya, ukuran keberhasilannya dinilai, bukan di aktivitas ibadahnya. Ya. Jadi kalau niat itu kalau aktivitas itu diniatkan sebagai ibadah, itu tuh ada perasaan yang tidak ternilai di hati. Ukurannya tuh hati merasakannya. Jadi keikhlasan, kesyukurannya itu kerasanya tuh di hati. Gitu. Bisa ya merasakan? Bisa nggak? Ya. Jadi kalian misalkan dapat tugas live multimedia gitu ya. Kalau kalian menjalankannya itu dengan ikhlas, tulus ya karena niatnya ibadah, nah itu kalian bisa merasakan di hati, ya, tulus. Tapi kalau kalian tidak diniatkan sebagai ibadah, ya mungkin jadi ukurannya ya Allah ini kok capek ya udah kerja sekian jam angkat gitu ya. Tapi kok ternyata dapat honornya, salary-nya segini gitu kan. Nah, ukurannya ukuran materi, nah itu. Jadi berbeda rasanya gitu ya. Ketika kita niatkan sebagai ibadah atau kita niatkan sebagai aktivitas rutinitas gitu ya. Nah, niat itu adalah sumber keberkahan ilmu ya. Jadi kalian insya Allah bisa mendapatkan keberkahan ilmu itu tergantung dari niat kalian. Sekarang kalian duduk di sini gitu ya, mendengarkan saya bicara gitu ya. Niatnya apa? Kalau niatnya hanya sekedar untuk tugas aja gitu ya, ya mungkin keberkahan ilmu tidak didapatkan. Tapi kalau niatnya bismillah, niatnya belajar, niatnya ibadah gitu ya, insya Allah dapat keberkahan ya. Bismillah, ini saya juga muhasabah ke dalam diri saya sendiri gitu ya. Saya niatkan bahwa saya menyampaikan materi di sini adalah sebagai ibadah gitu ya, sebagai dakwah gitu. Ya, bismillah gitu. Saya nggak berpikir yang lain-lain, sore-sore gitu ya ke sini gitu ya. Kisi materi, saya buat materi ini juga bismillah, niatnya adalah untuk sebagai ibadah gitu ya, supaya ya insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bingung nggak dengan apa yang saya sampaikan? Bisa diterima ya? Bisa ya. Oke, lanjut. Nah, niat tadi sudah dibuat ya di awal ya. Nanti Anda kalian belajar nanti bikin merumuskan niat nanti ya. Nah, bagaimana ketika niat bergeser? Jadi niatnya tuh berubah ya. Jadi niat itu kadang-kadang suka bergeser tanpa disadari ya, karena ada pengaruh-pengaruh ya dalam proses menjalani proses belajar ini aja kan kalian mungkin bisa ada pengaruh-pengaruh kemudian yang merubah niat ya. Tadinya niatnya belajar, pokoknya niatnya aku di sini belajar gitu ya. Tapi kok tahu-tahu nggak tahu gimana gitu ya, di jalan ketemu laki-laki gitu ya, wah kok langsung naksir hati ininya gitu kan, jadi berubah niatnya gitu kan, bisa kan? Bisa banget gitu ya. Makanya kalau saya sendiri itu seringkali selalu saya dalam hal apapun ya, itu selalu berusaha untuk memperbaiki niat. Jadi mengingat niat lagi, ketika memulai niatnya dulu apa gitu ya. Jadi kalian juga perlu itu. Jadi ini nanti kalian belajar untuk merumuskan niat, ya. Atau kemarin sudah pernah belum menuliskan niat belajar di sini gitu? Sudah pernah belum? Belum ya? Nanti dibuat ya. Ya, nanti dibuat. Nanti ada caranya. Oke, jadi niat sering bergeser tanpa disadari ya. Kadang-kadang berubah, jadi tadinya niatnya saya mau di sini mau belajar, tapi kemudian jadi ada tambahan niat ingin diakui sebagai santri yang terbaik. Nah, ingin diakui sebagai santri yang apalah gitu ya. Perubahan niat tuh ya. Atau mungkin yang tadinya nggak diniatkan gitu ya. Niatnya tetap mau belajar tapi kemudian
ada tambahan niat jadi takut tertinggal ya, takut tertinggalnya mungkin waduh kok aku jadi nggak apa sih nggak apa sih, jadi lupa istilah-istilahnya ya, kurang pergaulan misalnya, wah kok sih dia aktif banget ya, sering diajak ke sini event ke sana event ke sini, saya kok enggak gitu ya. Oh karena dia mungkin tampilannya bagus ya, jadi ada niat, kemudian ada niat takut tertinggal, takut tidak dikenal gitu ya, itu niat-niat tambahan yang sering mengganggu ya. Kemudian terlalu sibuk membandingkan diri. Nah ya, ini jadi ketika kita tidak punya niat yang kuat di awal ya, sehingga di proses belajar itu kita malah jadi sibuk membandingkan diri, membandingkan oh kok si A begini ya, kok si B begini ya, kok si C begini ya. Nah, tapi lupa melihat ke dirinya sendiri, lupa ke niat dirinya sendiri. Aku tuh di sini niatnya mau apa ya. Tuh. Oke ya. Jadi jangan sampai Anda di sini menghabiskan waktu, menghabiskan energi ya. Ilmunya bertambah tetapi jiwanya menipis. Ya. Kan katanya apa? Adab dulu sebelum ilmu ya. Ya, kita punya banyak ilmu tetapi harus punya adab ya. Jadi di sini ilmunya bertambah, harapannya jiwanya juga bertambah kuat gitu. Bukan jadi jiwanya menipis gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Saya berusaha untuk memilih kata-kata yang mudah dipahami gitu ya. Karena kata-kata dalam ilmu psikologi, bahasa buku gitu, ilmu itu kadang-kadang memang susah gitu ya. Jadi saya berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Kalau kalian tidak paham boleh tanya. Ya. Oke, lanjut. Itu tadi ketika niat bergeser ya. Nah, niat yang menenangkan jiwa itu yang seperti apa? Jadi niat yang menenangkan jiwa itu adalah niat yang lurus ya. Niat yang lurus. Nah, niat yang lurus itu yang seperti apa? Niat yang mengembalikan belajar sebagai ibadah. Tadi kan di awal kita sudah buat niat, niat bismillah saya belajar ke Jogja di Pondok Multimedia Putri. Insya Allah selama 2 tahun atau lebih saya niatkan sebagai ibadah. Ya, saya pamit sama orang tua, saya ke Jogja, saya mau belajar, ini sebagai jalan ibadah saya. Nah, jadi ini niat yang lurus ya, mengembalikan belajar sebagai ibadah. Ya, kemudian niat yang lurus itu adalah mengubah proses menjadi lebih bermakna. Ya, jadi Anda memberikan makna perjalanan belajar 2 tahun ini saya di Jogja, di Bantul, di Pondok Multimedia Putri, ini 2 tahun itu saya sudah waktunya panjang, energi, biaya yang dikeluarkan juga banyak, sudah jauh dari orang tua. Nah ini bagaimana kalian mengisi waktu itu ya sebagai proses, bukan hanya sekedar yang melelahkan fisik, melelahkan jiwa, tapi itu menjadi bermakna gitu. Ya. Kalau kalian punya niat yang lurus, insya Allah ini jadi menyenangkan. Ya. Kalian menjalani proses belajar ini jadi menyenangkan gitu, karena kalian merasakan ada maknanya. Ya, ini ya. Jadi bukan hanya sekedar Anda melakukan aktivitas rutinitas, enggak, tapi kalian merasakan ada maknanya. Ya. Contoh seperti saya membuka kesempatan ibu-ibu untuk kalau yang punya masalah jiwa, masalah hati, masalah perasaan, konsultasi ke saya gitu, ya, walaupun tanpa bayaran, free gitu ya. Tetapi setiap yang datang ke saya itu mereka bawa masalah ya, dan setiap masalahnya itu tuh kalau saya tidak siap, itu masalahnya itu bisa mengganggu kondisi emosi saya gitu ya. Istilahnya orang-orang yang punya masalah jiwa itu kan orang-orang yang dia membawa sampah hati gitu ya. Ya, tapi saya menerima mereka itu, saya berpikir bahwa mereka itu memberikan pelajaran baru buat saya. Nah, jadi saya bahagia, saya senang ketika ada orang yang datang ke saya, itu saya
terima mereka sebagai pelajaran baru. Ya, itu buat saya jadi tidak melelahkan gitu. Ya. Jadi kalian juga dalam proses belajar ya, ketika kalian menerima segala apapun tugas ya, kalau ada tugas dari ustazah, dari ustadz gitu ya, ada tugas dikerjakan, kalian menerimanya itu adalah sebagai bahan belajar ya, insya Allah kalian tidak lelah gitu ya, karena artinya setiap kalian dapat tambahan tugas berarti kalian dapat peluang tambahan ke ilmu gitu, bisa dipahami ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang lanjut coba. Kalian boleh tanya pada diri sendiri. Ya, boleh ditulis di buku. Ya, tanyakan pada diri sendiri. Untuk siapa aku belajar hari ini? Maksudnya ini setiap hari. Memang setiap hari kita perlu tanya kepada diri kita sendiri. Ya. Ini kan tadi ada yang 1,5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang baru 1 bulan lebih gitu ya. Nah sekarang coba ditulis untuk siapa sih sebenarnya aku belajar ini untuk siapa? Kalian belajar di sini tuh untuk siapa? Boleh ditulis. Ya, saya kasih kesempatan. Tulis aja jujur ya, jujur aja. Tulis masing-masing. Jadi kalau pertanyaan yang pertama itu sudah terjawab, kemudian dilanjut pertanyaan kedua. Apa yang paling aku harapkan dari ilmu ini, ilmu yang kalian pelajari di sini itu apa yang kalian paling harapkan? Bisa ya jawab ya? Ya, kayaknya memang untuk menjawab ini butuh waktu yang longgar ya. Jadi ini nanti bisa kalian lanjutkan nanti malam ya. Ya ini tugas ya. Kalian lanjutkan nanti malam, dikerjakan, jawab sejujur-jujurnya ya. Jadi tulis jujur. Kalau mungkin ada yang mungkin jawabannya apa-apa gitu ya, tulis jujur aja di sini ya. Ini jujur pada diri sendiri. Jadi kalian nulis di situ ya, nanti kalian sendiri yang baca gitu. Ya. Oke, nanti dilanjutkan nanti malam ya. Lanjut sekarang. Yuk. Menuliskan niat ya. Jadi kalian nanti lanjutkan menulis niat, tulis dengan jujur ya. Nggak harus bagus-bagus sih, yang penting jujur ya. Jadi aku menuntut ilmu dengan niat apa titik-titik, itu silahkan dilanjutkan sesuai dengan apa yang ada dalam isi hati kalian ya. Aku niat menuntut ilmu di Pondok Pesantren Multimedia Putri Jogja, di mana alamatnya, tahun berapa gitu ya. Anda niatkan ini aku menjalaninya berapa lama sampai dengan bulan apa, tahun berapa gitu ya. Kalau perlu ditulis jamnya juga boleh gitu ya. Kalian niatkan apa sedetil mungkin gitu. Ya. Kalian niatnya untuk belajar apa, untuk siapa gitu ya, harapannya apa ya, itu tuliskan sedetil mungkin ya. Yang kalian tuliskan di sini itu adalah isi hati kalian, harapan kalian, niat kalian. Insya Allah itu menjadi doa ya. Dan percaya nggak percaya ya, saya sampai dengan sekarang ini, perjalanan hidup saya ini gitu ya, sampai sekarang saya ternyata Allah perjalankan saya mengisi materi di Pondok Multimedia Putri. Ini juga saya nggak apa ya, saya tuh dulu saya kan perawat, basicnya perawat gitu ya. Tapi ternyata Allah perjalankan saya, akhirnya saya jadi ngajar, jadi dosen gitu ya.
Nah, kemudian jadi dosen, saya pernah jadi perawat, saya pernah kerja di rumah sakit merawat pasien. Ya, kemudian yang paling lama itu saya aktivitas mengajar di kampus. Ya, ketika saya keluar dari kampus, ya tidak ngajar lagi, tapi saya dulu sering saya suka menulis gitu. Jadi saya suka menulis bahwa pendidikan pengajaran itu adalah jiwa saya gitu. Jadi saya pengen memberikan saya pengen bisa terus mendidik, terus mengajar gitu. Saya sering nulis ya. Walaupun kadang-kadang dulu itu nulisnya di Facebook, jadi status gitu ya. Ya. Tetapi ternyata apa yang ditulis itu tuh semuanya itu tercapai gitu. Jadi saya pernah nulis, ya Allah, saya ingin berbagi ke semakin banyak orang di semakin banyak luas area. Ya. Saya ingin mengajar, berbagi manfaat gitu ya kepada semakin banyak orang di semakin luas area. Dan ternyata Allah perjalankan saya sampai ke multimedia, ketemu kalian gitu. Ya. Bahkan saya pernah ke Sulawesi, ya, Sulawesi Selatan, itu saya keliling Sulawesi untuk berbagi manfaat. Ke Kalimantan, ke NTB, NTT, ya, Bali, Sumatera, ya, bahkan tahun 2022 saya ke pulau terluarnya Riau, ya. Itu saya nggak sangka gitu. Nggak sangkanya itu artinya saya dulu hanya, ya Allah, saya ingin berbagi manfaat kepada kepada semakin banyak orang di semakin luas area. Ya, itu aja. Ternyata Allah perjalankannya begitu gitu ya. Nah, jadi kalian ini menulis niat, silahkan kalian tulis sedetil mungkin. Ya. Impian-impian apa nanti kalian tulis gitu ya. Kalian mungkin punya mimpi, oh saya sekarang belajar multimedia, nanti harapannya gimana gitu. Tulis aja. Ya. Nulis kan murah ya. Iya. Lembarannya masih kosong kan ya? Ya ditulis aja banyak gitu. Ya, insya Allah yang ditulis itu menjadi doa ya. Insya Allah itu menjadi Allah menjadi saksinya nanti itu adalah yang Anda niatkan ya. Allah nanti yang akan mengatur jalannya. Niat itu nanti terwujud. Ya, itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Bisa dipahami? Oke. Oke, lanjut. Ya. Oke, tadi kita sudah bahas niat ya. Jadi jika niat itu adalah arah perjalanan ya. Karena kita sore ini kita bahas dua materi sekaligus ya. Jadi materi yang pertama adalah tentang niat, materi yang kedua adalah tentang sholat gitu ya. Jika niat adalah arah perjalanan, maka sholat adalah tempat jiwa beristirahat. Ya, jiwa beristirahat. Nah, tadi niat sudah kita bahas. Nanti malam Anda selesaikan tugas untuk menulis niat Anda, ya. Mau 1 halaman, mau 2 halaman boleh, gitu ya. Pokoknya habiskan nanti apa yang ada dalam isi hati Anda, ya. Nah, kita sekarang bahas sholat. Ya. Jadi sholat adalah tempat jiwa beristirahat. Karena tadi perjalanan belajar, Anda mungkin akan merasakan lelah, tapi kelelahan itu bisa diatasi ketika kita punya niat yang kuat, ya. Oke. Nah, sholat dan kesehatan jiwa, lanjut. Ya. Jadi di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan di sini bahwa ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ya. Jadi kapanpun, dimanapun kita selalu ingat Allah, ya. Itu adalah ya hal yang paling gampang, paling mudah untuk kita menjadi tenang, ya, ingat Allah. Nah, sholat adalah sarana utama untuk menenangkan sistem emosi manusia. Jadi, Masya Allah ya, Islam ini luar biasa gitu, ya. Dengan, ya, kalau cerita-ceritanya sebelumnya itu kan kita sholat itu mungkin lebih dari 5 waktu gitu ya, tapi kemudian diringkas jadi sholat wajib itu 5 waktu. Nah, dan sholat itu ternyata memang luar biasa, itu adalah selain ibadah, itu adalah sarana utama untuk menenangkan sistem emosi. Ya. Jadi kita hidup ini kan lelah tadi ya, banyak tugas, banyak yang harus dilakukan gitu ya, kita lelah. Nah, dengan sholat itu kita bisa menenangkan sistem emosi. Jadi hati jiwa itu istirahat, ya, bisa istirahat ketika sholat. Ya.
Jadi minimal sholat wajib 5 waktu itu penting. Ya. Oke, sudah ya. Oke, nah realitanya kebanyakan dari kita sholat itu dilakukan cepat. Ya, sholat wajib kan 5 waktu. Sholat subuh ke sholat duhur itu kan jaraknya panjang ya. Sholat duhur ke sholat asar lebih pendek. Asar ke maghrib ini lebih pendek lagi. Maghrib ke isya pendek lagi. Tapi isya ke subuh panjang gitu ya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah Masya Allah gitu mengatur waktu jam sholat kita itu menyesuaikan dengan aktivitas-aktivitas harian kita. Ya. Subuh ke duhur itu waktunya panjang karena memang pagi itu adalah waktu kita untuk melakukan aktivitas dunia. Ya. Nah, aktivitas dunia ya dari pagi subuh jam berapa sekarang? Jam 4 ya. Jam 4:30 ya. 4 lebih dikit gitu ya. Ya, subuh. Kemudian zuhurnya jam 11 lebih hampir jam 12 gitu. Jadi berapa jam itu jaraknya tuh? 4 ke berapa jam? 4 ke jam 12 tuh 8 ya, 8 jam ya. Kurang lebih 8 jam gitu. Nah, itu waktu 8 jam itu adalah kondisi kalau secara fisik itu adalah batas kita manusia itu kemampuan untuk aktivitas ya. Jadi sudah lebih dari 8 jam itu memang butuh istirahat gitu. Nah, jadi jadwal sholat dari subuh ke duhur itu waktu yang pas gitu loh kita untuk istirahat gitu ya. Nah, seringkali kebanyakan gitu ya. Waktu sholat itu jadi waktu-waktu sisa. Ya. Karena nggak merasakan bahwa sholat itu adalah tadi waktu istirahat kita, emosi fisik kita untuk istirahat. Jadi dipikirnya melakukan sholat itu hanya sebatas kewajiban saja gitu. Ya, padahal kalau kita melakukannya dengan baik ya, dengan penuh kesadaran ya, itu bisa memberikan ketenangan kepada diri kita, termasuk kepada saraf-saraf di otak, hormon-hormon di tubuh kita gitu. Ya. Ya, jadi realitanya banyak orang yang melakukan sholat dengan cepat tanpa kesadaran ya. Jadi sholatnya nggak khusyuk gitu ya. Pikirannya masih mikirin dunia gitu ya. Ya, jadi padahal sholat itu adalah kesempatan untuk menenangkan hati pikiran gitu. Ya. Jadi kebanyakan masih sholat itu hanya sebatas hadir fisik, tetapi nggak pakai hati. Jadi nggak ada efeknya, sholatnya nggak ada efeknya gitu ya. Habis sholat ya sholat tapi kok ya tetap capek hatinya gitu ya, tetap stres gitu ya, gitu. Jadi ini kondisi realitanya ya. Nah lanjut. Jadi sholat itu fungsi buat jiwa ya itu sebagai jeda dari tekanan hidup. Ya, jeda dari tekanan hidup. Jadi kalau kita udah stres, sudah capek dengan kehidupan ya kita larinya ke Allah. Ya Allah sudah kasih kesempatan kita 5 waktu ya sholat gitu. Ya, minimal kan sholat wajib gitu. Ya. Jadi sholat itu adalah ruang aman untuk mengadu ya. Jadi kalau mau curhat ya curhatnya ke Allah dulu aja. Curhat yang baik itu curhat ke Allah. Allah nanti yang akan kasih jalan keluar ya, yang akan kasih ketenangan ya. Nah, sholat itu bisa menurunkan kecemasan, bisa meredakan amarah, bisa menguatkan rasa cukup ya. Jadi nggak ngeluh ya. Kalau kita sholatnya pakai hati, sholatnya khusyuk ya, sholatnya itu yakin bahwa kita itu menghadap Allah gitu ya, yakin bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan, yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita, ya insya Allah ada efeknya yang kita rasakan setelah sholat. Gitu. Ya. Oke. Yuk lanjut. Mengapa sholat belum menenangkan? Ya karena tadi sholat belum menenangkan, belum berefek karena memang seringkali sholat dilakukan tanpa kesadaran penuh.
Jadi hanya sekedar fisiknya aja memenuhi kewajiban gitu ya. Tapi tidak bisa merasakan dampak atau pengaruh sholat kepada jiwa, kepada diri gitu ya. Jadi hati belum benar-benar berserah ya. Nah, jadi nanti kalian sudah pernah belum membahas tentang arti Al-Fatihah? Belum ya? Belum ya? Nah ini tugas ya, tugas kita mulai Al-Fatihah aja, dari Al-Fatihah aja. Kalian nanti tulis per ayat artinya ya. Nah, jadi tugas ini nanti supaya kalian bisa memaknai, bisa merasakan ketika kalian sholat baca Al-Fatihah gitu ya, bisa tahu rasanya ini artinya apa ya. Kalau ya, jadi nanti bisa merasakan di situ ya, supaya nanti ketika kalian sudah tahu makna, arti dan makna dari Al-Fatihah itu sendiri, kalian bisa lebih merasakan nikmatnya sholat gitu ya. Jadi tugasnya banyak ya, tapi bisa nggak dikerjakan? Bisa ya? Oke, bisa. Tugasnya banyak, bismillah. Tapi kenapa memang ya santri, mahasiswa gitu ya, pelajar perlu dikasih tugas ya, karena ini proses belajar ya. Proses belajarnya begini dengan tugas gitu. Ya, karena kalau hanya kuliah mendengarkan saja kan kurang masuk ilmunya gitu ya. Oke. Nah, ini lanjut. Latihan menghadirkan hati ya. Jadi latihan menghadirkan hati, ini caranya ya, kalian duduk tenang ya, duduk seperti itu boleh, duduk tenang, tarik nafas sebelum takbir. Jadi kalian, atau ini sholat ya, ini latihan menghadirkan hati ketika sholat. Jadi sebelum takbir itu kalian bisa tarik nafas gitu ya, tarik nafas. Karena tarik nafas ini ternyata kalau kita menarik udara, oksigen dari lubang hidung kiri ya, ini akan mempengaruhi, mengaktifkan saraf-saraf parasimpatis di otak. Saraf-saraf parasimpatis ini akan mempengaruhi kondisi tenang. Ya, itu kalau kita menghirup oksigen dari lubang kiri, hidung kiri. Ya, jadi tarik nafas sebelum takbir ya, kemudian Anda takbir Allahu Akbar. Itu kalau mau sholat coba ya. Ini cara untuk menghadirkan hati. Sadari sedang berdiri di hadapan Allah ya. Jadi kalau ketika sholat kan niatnya dalam hati kan ya. Sebelum niat itu Anda tarik nafas, kemudian takbir sambil niat, dan Anda sadari bahwa ketika Anda sholat itu Anda sedang berdiri di hadapan Allah. Yakini itu ya. Oke, kemudian lepaskan satu beban di setiap gerakan. Jadi ketika Anda takbir gitu kan, itu Anda merasakan bahwa ketika ada beban di hati itu Anda merasakannya bahwa Anda juga menyerahkan, melepaskan beban yang ada di hati itu kepada Allah gitu. Ya, ini salah satu cara untuk menghadirkan hati ya. Jadi sholat itu adalah tempat jiwa pulang, ruang aman untuk tanpa tuntutan ya. Kemudian sholat itu adalah waktu yang paling jujur kepada Allah ya. Biasanya paling enak tuh kalau sepertiga malam gitu ya, sholat udah, yang lainnya tidur kali ya, ada yang sholat gitu lagi bunek ya, udah di situ pokoknya curhatnya sama Allah, udah nangis lah, gak apa-apa gitu ya. Tapi insya Allah nanti setelah itu lega ya, kemudian pagi aktivitas bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, sebagai renungan lanjut ya. Jadi kalian bisa renungkan diri sendiri. Ini tadi bisa lanjutan tugasnya tadi ya. Emosi apa yang sering kubawa ke dalam sholat? Ya. Emosi apa yang sering kubawa ke dalam sholat? Sholat sering bawa emosi enggak gitu ya? Ya. Boleh ya. Jadi sholat membawa emosi itu boleh gitu ya. Membawa emosi itu maksudnya di sini kalian sedang punya perasaan apa gitu ya. Perasaan kesel, mangkel, jengkel gitu ya, marah, sedih gitu ya. Nah itu dibawa dalam sholat, dicurhatkan kepada Allah gitu. Selama ini sholat bawa enggak itu, emosi itu dibawa enggak gitu.
Kalau mungkin selama ini belum, nggak membawa emosi, ya artinya Anda belum bisa menikmati sholat, gitu. Belum merasakan bahwa sholat itu menghadap Allah, gitu. Ya. Nah, kemudian coba direnungkan apakah ada perubahan jika sholatnya itu lebih pelan. Artinya ketika kita bisa merasakan sholat itu dengan hati, ya itu ya sholat kita jadi lebih khusyuk, gitu. Lebih tumakninah, gitu. Ya, ya kalau kalian nanti sudah bisa menikmati sholat, masya Allah, gitu. Ya, nggak ada stres, gitu. Pokoknya nanti kalau ada sedih sedikit, ada mangkel sedikit, sholat, ternyata habis sholat kok tenang, gitu ya. Itu hidup Anda akan tenang, gitu. Ya, kalau hidup Anda dengan tenang tuh ya ada ujian apapun, ada cobaan apapun, ya tenang, sabar, syukur tadi, ya. Dan itu bikin awet muda loh, ya. Jadi, masya Allah kalau Anda mau awet muda tuh resepnya hatinya tenang, ya. Gitu. Ya, nah sekarang latihan harian. Latihan harian, sholat lebih sadar, ya, menyadari bahwa ini sholat menghadap Allah, gitu ya. Nah itu, jadi sholat lebih sadar, tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian boleh dicatat perasaan setelah sholat. Jadi kalian boleh bikin di catatan di buku Anda, gitu ya, ya, ya. Jadi kalian boleh bikin catatan di buku, ya. Jadi mulai mungkin nanti sholat maghrib, gitu ya, ada perasaan apa di hati, gitu ya. Nah itu kemudian kalian belajar tadi menghadirkan hati dengan sholat dengan kesadaran tadi, ya, belajar itu. Nah kemudian kalian coba ada merasakan, gitu, ada perubahan nggak di hati, perasaan di hati sebelum sholat dengan setelah sholat, gitu. Ya. Itu dilatih. Jadi latihan hariannya ini boleh nanti habis sholat maghrib, terus nanti sholat isya, terus nanti sholat subuh besok, ya. Nah, sholat duhur, gitu. Jadi setiap sholat nanti kalian buat catatannya, ada perubahan nggak, ada perubahan nggak. Nanti kalau lama-lama sudah terbiasa, kalian sudah bisa enak artinya menjalani sholat itu bisa merasakan bahwa sholat itu memberikan perubahan kebaikan kepada jiwa, gitu. Gitu ya. Nah, sebagai penutup, lanjut. Ya, jadi tauhid tadi ya, keyakinan yang hidup yang ada di kolbu kita, ya, itu meluruskan sandaran jiwa, ya. Nah, niat meluruskan arah hidup. Sholat menjaga hati tetap utuh, ya. Jadi 3 ini, sore ini kita belajar 3 ini, ya. Tadi tugasnya apa aja tadi ya? Menulis niat, ya, kemudian menulis Al-Fatihah, ayat dan artinya, ya. Oke, kemudian yang tugas harian tadi membiasakan untuk sholat hadir dengan hati, ya, dan mencatat perubahan rasa sebelum sholat dan setelah sholat, ya. Minimal 3 hari berturut-turut deh, ya. Yang catatan harian tadi, yang sholat tadi loh, minimal 3 hari berturut-turut. Sebenarnya kalau riadoh itu ukurannya 40 hari, ya. Jadi kebiasaan 40 hari dibiasakan, terus itu lama-lama nanti jadi kebiasaan, ya. Tapi untuk tugas ini minimal 3 hari, ya. Kalau kalian mau lanjutkan sampai 40 hari, kalian sampai bisa terbiasa, itu baiknya sampai 40 hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Bisa dipahami? Ya. Ya, sudah selesai. Ya, materinya itu, ya. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan hari Kamis, ya, ketemunya. Jadi Rabunya itu 2 minggu lagi, ya, setiap 2 minggu. Insya Allah nanti setiap pertemuan kita bahas 2 topik gitu. Oke. Ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Boleh. Latihan harian.
Ya udah tulis aja tuh udah lebih tenang gitu. Karena kadang-kadang bahasa hati itu kita bisa merasakan tapi kita nggak tahu ini gimana gitu ya. Jadi misalnya kok nggak enak ya hatinya ya, hati rasanya tidak enak gitu ya. Atau mungkin kalau mungkin bisa mengenali oh ini hatiku lagi sedih ya, tulis sedih gitu ya. Jadi memang dalam latihan ini mencatat perasaan itu supaya kalian juga bisa mengenali perasaan kalian. Ya. Karena kalian kan cuma ngerasain aku hatiku nggak enak gitu kan. Nah, coba dikenali nggak enaknya itu apa ini? Ini nggak enaknya tuh hatimu tuh karena sedih, marah, atau karena jengkel, atau karena iri. Nah, itu coba dikenali, gitu, ya. Jadi kalian mencoba untuk belajar mengenali perasaan sendiri. Bisa ya? Ya ini latihan, nggak apa-apa. Jadi memang penting ya, kalian itu memang penting untuk mengenali perasaan sendiri. Kalau ngelihat orang kan bisa ngelihat dari ekspresi wajah, oh kamu sedih, oh dia sedih, oh dia bahagia, oh dia kayaknya jealous deh, iri. Ya, bisa kan ngelihat orang gitu kan. Tapi ngelihat perasaan sendiri, merasakan perasaan sendiri, biasanya karena nggak jujur. Ya, karena kita nggak jujur pada diri sendiri, akhirnya kita nggak bisa mengenali perasaan sendiri. Nah itu makanya latihan. Jadi kalian sendiri yang latihan. Ya, jadi itu catat perasaan setelah sholat itu sebelumnya juga catat perasaan sebelum sholat apa, ya. Kemudian nanti setelah sholat perasaannya apa gitu. Jadi sambil kalian juga belajar mengenali perasaan. Oke? Ada lagi? Ya boleh. Mm-mm. Mm. Terus nggak semangat gitu. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ya, jadi gini, Mbak Yesi ya. Jadi Mbak Yesi pertama mengenali dulu perasaannya tadi, moodnya tadi dikenali dulu, ya. Boleh nanti bikin kayak grafik gitu ya, atau kayak jadwal. Jadi moodnya ini perubahannya, misalkan sekarang hari apa nih? Hari Rabu ya. Hari Rabu jam 5. Moodnya gimana? Ditulis. Terus nanti kok ada perubahan mood, jam berapa perubahan mood lagi, moodnya jadi gimana? Nah itu ditulis. Jadi nanti dari data itu nanti bisa kelihatan apakah ini perubahannya itu berpola atau nggak berpola, gitu. Ya nanti di situ bisa kelihatan. Tapi awal mengenali dulu perubahan mood itu, ya. Kemudian bagaimana cara supaya ketika moodnya itu down, ya membangkitkan lagi gimana? Tadi kan sudah bikin niat. Dibaca lagi niatnya tadi. Bisa dipahami ya? Ya, ini pelan-pelan nanti belajarnya. Jadi ketika semangat kita turun, ya, itu kita coba baca lagi niat kita. Ya dengan baca niat lagi, oh ya Allah, ternyata sebenarnya aku tuh niatnya begini ya. Kenapa kok aku begini? Kenapa aku begini? Nanti bisa sendiri. Hati kita tuh bisa bicara sendiri gitu. Bisa komunikasi. Jadi kita komunikasi dengan diri sendiri nanti, gitu ya. Dicoba dulu ya, dicoba dulu gitu. Ya. Ada lagi? Bisa dipahami? Ini kalau masing-masing beda ya, prosesnya nanti beda-beda gitu. Tapi tugasnya sama ini tadi. Bikin niat ya, sejujur-jujurnya ditulis niatnya ya. Kemudian tadi Al-Fatihah dan yang ketiga ini tadi latihan harian ya, mengenali perasaan sebelum sholat dan setelah sholat. Itu boleh dicatat. Jadi dicatat per latihan yang tadi dicatat nanti seharinya, jamnya ya, sholat subuh, sholat zuhur dan sebagainya tadi dicatat supaya kita bisa melihat ini polanya gimana gitu.
Karena tiap orang perilaku beda-beda. Cukup? Kalau diam aja kayaknya masih ada yang mau ditanyakan. Gitu ya? Iya, boleh. Jadi nanti apa ini ada sebentar. Ya seputar adab. Jadi kemarin itu saya saya kemarin bahas dengan Ustadz Nur dan Ustazah Aini. Jadi intinya membahas tentang adab dan pengembangan diri. Ya. Jadi nanti ini bulan ya. Jadi tujuan dari materi ini nanti ya. Yang pertama adalah membentuk santri beradab kepada Allah, diri sendiri, sesama, ilmu dan teknologi. Kemudian santri memiliki kematangan emosi dan pengelolaan diri. Ya. Yang ketiga, santri mampu menjaga kesehatan jiwa di era digital. Ya. Yang keempat, menggunakan multimedia sebagai sarana dakwah dan kemaslahatan. Yang kelima, siap menjadi muslimah profesional, amanah dan berdaya. Nah, itu tadi tujuan dari materi yang akan saya sampaikan terkait itu ya. Jadi 6 bulan nanti diharapkan santri mampu menunjukkan adab Islami dalam belajar, berkarya dan bermedia, kemudian mampu mengelola emosi, stres dan konflik secara sehat, mampu memahami jati diri, peran, batasan sebagai muslimah, kemudian mampu menjaga etika digital dan keamanan diri di ruang publik, dan yang kelima mengaitkan karya multimedia dengan nilai dakwah dan kemaslahatan. Ya, jadi termasuk kalian mungkin bikin konten ya di media sosial itu kan banyak konten kreator ya. Nah kalau kalian kan sudah punya ciri khas konten kreator muslimah ya, jadi perlu ada kekhasannya, ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan, ada hal-hal yang untuk tidak dilakukan. Itu nanti insya Allah nanti ada di materi-materi lanjutan gitu. Itu ya. Ya nanti kalau saya sudah sampaikan ke Ustazah Aini dan Ustadz Nur tentang materinya, nanti kalau mungkin dari Ustazah Aini nanti mau di print atau di apa, monggo silahkan gitu ya. Oke. Begitu? Ada lagi? Atau mungkin ada harapan dari kalian gitu? Kalian pengennya dapat materi apa gitu terkait yang bisa saya sampaikan? Apa? Pengen apa? Ya, nanti kalau belum bisa diomongkan ditulis, boleh nanti kasih ke saya di WA gitu ya. Ya. Jadi karena saya sendiri, saya kemarin ngobrol sama Ustadz Nur juga, ya karena basic saya perawat gitu ya. Saya memang punya pengalaman di dunia pendidikan gitu ya. Biasa pegang kurikulum, menyusun kurikulum gitu kan. Terus saya diminta mengajar di sini yang terkait dengan adab dan pengembangan diri ya. Saya buat arahnya ke situ gitu. Ya. Ustadz Nur kemarin percaya pokoknya pengembangan diri gimana supaya nanti mereka itu menjadi muslimah yang tangguh di bidang multimedia. Oh ya udah bismillah saya buat gitu. Begitu? Ya. Kalau yang kalian mungkin masih gambarannya adab itu apa yang kalian butuhkan? Merasa butuhnya apa? Ilmu tentang apa? Boleh nanti. Ya, nanti nulis aja deh ke saya. Gitu ya? Oke, baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, ini sebagai proses belajar ya, insya Allah menjadikan banyak kebaikan untuk saya, untuk Anda dan masa depan Anda. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya habis bisa